Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali diperketat. Pengetatan ini menjadi langkah rutin mengamankan wilayah Bali selama periode liburan akhir tahun. Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk secara masif memperketat pengamanan di pintu keluar Bali menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan pemeriksaan ini berfokus pada pencegahan potensi gangguan keamanan, khususnya kejahatan yang berusaha keluar dari Pulau Dewata. Pemeriksaan rutin yang digelar di Pos 1 Pelabuhan Gilimanuk mencakup orang, kendaraan, serta barang bawaan para pengguna jasa pelabuhan. Pengamanan ini difokuskan menangkal penyelundupan barang berbahaya mulai dari narkotika, senjata tajam, senjata api, hingga barang-barang berbahaya lainnya. Pengetatan yang sama juga diterapkan di pintu masuk Bali Pos 2 Pelabuhan Gilimanuk. Hari ini situasi arus penyeberangan baik yang keluar Bali maupun yang masuk Bali masih kondusif, masih landai. Sedangkan penyeberangan juga situasi cuaca juga sudah memungkinkan, masih aman bagi para pengguna baik itu kendaraan bermotor maupun kendaraan besar yang melintas di kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Sementara hingga Sabtu siang, aktivitas kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali belum ada peningkatan yang signifikan. Jika terjadi peningkatan dan menimbulkan kepadatan baik arus kendaraan masuk maupun keluar Bali, akan diberlakukan pola pengalihan arus seperti pada saat mudik Lebaran. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, Anyus melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026, berbagai persiapan dilakukan Kepolisian Polres Bogor untuk menangani kemacetan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Memasuki libur akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak sudah ramai dikunjungi kemacetan. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap pada Sabtu pagi dan juga siang. Selain ganjil genap, petugas juga berlakukan jalur satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Di Bandung, Jawa Barat, ribuan kendaraan wisatawan terus memadati kota Bandung. Antrian kendaraan sudah terjadi dari gerbang tol Paster menuju kawasan arteri kota Bandung mengarah ke kawasan wisata. Antrian kendaraan mengular hingga 3 km dari gerbang tol. Kendaraan dari arah tol menuju pusat kota Bandung meningkat dibandingkan siang tadi. Diperkirakan kepadatan kendaraan terus terjadi hingga perayaan Tahun Baru 2026 mendatang. Jelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai dipadati calon penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang naik 17% dibanding hari biasanya. Sejak Sabtu pagi, ribuan calon penumpang memadati area counter check-in Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini mencatat terjadi lonjakan penumpang mencapai 17% dibanding hari biasa. Sebanyak 163.638 penumpang bepergian melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke sejumlah kota besar seperti Bali, Medan, dan Makassar. Sementara untuk penerbangan internasional, lonjakan penumpang tujuan Malaysia, Singapura, dan Jeddah. Memasuki masa libur Nataru, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh PT KAI. Penjualan tiket pun sudah mulai meningkat meski belum signifikan. Masa angkutan liburan Natal dan Tahun Baru rencananya akan berlangsung selama 18 hari mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. KAI Daop 1 Jakarta sediakan 909.536 tiket selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Hingga hari ini sudah terjual 57% dan tersisa 391.536.000 tiket. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daop 1 Jakarta akan menambah 32 perjalanan kereta api jarak jauh sehingga akan ada sebanyak 95 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya.
Sementara itu puncak arus perjalanan periode Natal ini diprediksi terjadi pada 23, 24, dan 25 Desember. Lalu bagaimana dengan kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta jelang Natal dan Tahun Baru? Sudah bergabung bersama kami rekan Wenda Nura di sana. Selamat pagi Wenda, apakah Stasiun Pasar Senen sudah mengalami peningkatan jumlah penumpang? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Jelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026, sejumlah masyarakat ini sudah mulai berpergian jarak jauh ke luar kota. Baik itu untuk memang pulang kampung ataupun untuk menghabiskan waktu berliburnya. Dan begitulah yang terjadi di Stasiun Pasar Senen saat ini. Dan bisa dilihat Reza, ini antrian di tiap boarding keberangkatan juga ini sudah mulai terlihat sejak pagi hari tadi. Karena memang Stasiun Pasar Senen ini masih menjadi stasiun keberangkatan favorit ya untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Humas KAI daerah operasi 1 pun, dari beberapa stasiun yang berada di daerah operasi 1, Stasiun Pasar Senen ini memiliki angka keberangkatan dan kedatangan tertinggi dibandingkan dengan stasiun lainnya. Dan data terakhir yang kami terima adalah data hari kemarin tanggal 20 Desember, di mana sudah ada 14.000 pelanggan, lebih dari 14.000 calon penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen. Sedangkan untuk sisanya di beberapa stasiun lain seperti di Stasiun Gambir dan juga di Stasiun Bekasi pun memang sudah terjadi lonjakan penumpang. Dan untuk kedatangan pun di hari kemarin, ini data per hari kemarin selama periode Natal dan Tahun Baru juga sudah ada hampir 12.000 penumpang yang sudah tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan tentunya angka ini masih dinamis dan itu pun angka pada sore hari kemarin, dan tentunya masih bertambah hingga angka keberangkatan terakhir di malam hari di Stasiun Pasar Senen ini. Dan tentunya untuk data keberangkatan hari ini pun kami masih belum mendapatkan data terbarunya dari pihak Humas KAI karena memang masih terus melakukan pembaharuan ya. Dan di Stasiun Pasar Senen pun di sini sudah ada beberapa pembaruan untuk fasilitas, seperti sudah ada boarding face recognition yang tentu itu bisa dimaksimalkan juga oleh para calon penumpang. Dan juga Reza, ini ada informasi juga bahwa masyarakat ini juga memanfaatkan diskon tiket kereta api 30% yang diberlakukan untuk perjalanan dari tanggal 20 Desember hingga tanggal 10 Januari. Sehingga memang lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen ini terus-menerus terjadi. Dan tentunya dari manajer Humas, maksud kami dari manajer daerah operasi 1 KAI juga terus menghimbau untuk datang tepat waktu agar tidak terjadi antrian dan juga memanfaatkan boarding face recognition itu agar mempercepat proses boardingnya. Sementara demikian, Reza. Langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, terima kasih Wenda Nura, selamat pagi, selamat bertugas kembali.